Perkenalkan, nama saya Windy Anastasia. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan nilai UTS mata kuliah Perilaku Politik. Di dalam video ini saya akan membahas tentang yang pertama, sejarah singkat dan definisi Omnibus Law itu sendiri, kemudian tujuan adanya Omnibus Law, dan kemudian pasal-pasal yang menjadi kontroversial, kemudian tanggapan saya setuju atau tidaknya dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang ada saat ini. Oke, kita langsung aja. Beberapa tahun belakangan ini banyak sekali hal-hal yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2019 terjadi aksi demo yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa dan beberapa elemen masyarakat lainnya yang menolak secara tegas terkait rancangan undang-undang atau revisi KPK, kemudian rancangan undang-undang KUHP. Dan pada tahun 2020 ini, belum selesai persoalan pandemi COVID-19, kita sudah dihebohkan dengan telah disahkannya rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Nah, sontak ini menuai banyak kritikan atau pemikiran kita, mengapa sih di saat kala pandemi seperti ini Ibu Pertiwi sedang berjuang di tengah wabah COVID-19. Lain halnya dengan para atau DPR yang secara tergesa-gesa untuk mensahkannya rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan apa sih itu Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu adalah terjemahan dari bahasa Latin yang artinya omnis, yang berarti for everything. Atau Omnibus Law ini bisa dikatakan sebagai hukum untuk semua. Jadi sebenarnya Omnibus Law ini bukanlah suatu hal yang baru lagi. Omnibus Law itu sendiri sudah dikenal sejak tahun 1840, dan yang dimana sebenarnya implementasinya lebih cenderung mengarah ke tradisi negara-negara yang menganut sistem common law. Negara yang pertama menganut sistem Omnibus Law adalah negara Amerika Serikat pada tahun 1888, dan Omnibus Law sendiri mulai booming pada tahun 1997. Dan sebenarnya sudah ada beberapa negara yang menganut sistem Omnibus Law ini sendiri, di antaranya yaitu negara Malaysia, Singapura, Australia, Jerman, Turki, dan beberapa negara lainnya. Skema regulasi dari Omnibus Law itu sendiri yaitu bersifat menyeluruh dan komprehensif. Jadi dia itu tidak terpaku pada suatu rezim tertentu. Jadi pada umumnya Omnibus Law itu adalah undang-undang yang dibuat untuk satu isu besar yang di dalamnya terdapat beberapa pasal yang kemudian diubah atau dicabut sekaligus, sehingga pasal-pasal tersebut menjadi lebih sederhana. Jadi kalau intinya pengertian atau definisi dari Omnibus Law adalah penyederhanaan undang-undang. Adapun pengertian dari Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja artinya undang-undang baru yang menggabungkan regulasi dengan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk pasal tentang ketenaga kerjaan, menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhananya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke tujuan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Nah, tujuan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja berdasarkan pasal 3 Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia secara merata.
Jika disandingkan dengan undang-undang pendahulunya, pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ada beberapa perbedaan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Ada perubahan dan penghapusan terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Adapun poin-poin perubahannya yaitu poin terkait jam kerja atau hari libur dalam undang-undang baru ini. Yang pertama, waktu kerja lembur menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Sedangkan undang-undang sebelumnya itu waktu lembur maksimal 3 jam dan per minggu waktu istirahatnya 14 jam. Kemudian tidak ada kewajiban bagi perusahaan atas pemberian istirahat panjang. Dan yang ketiga, yaitu tidak tercantum cuti haid bagi perempuan pada hari pertama dan kedua, dan tidak ada cuti bagi perempuan untuk hamil dan melahirkan, dan tidak tercantum hak menyusui. Yang keempat yaitu tidak ada batasan aturan pekerja bisa dikontrak alias status kontrak tanpa batas. Dan yang kelima, aturan mengenai pengupahan diubah menjadi 7 kebijakan yang dimana sebelumnya itu ada 11 kebijakan. Kemudian upah satuan hasil dan waktu. Dan yang ketujuh ada upah minimum hanya berupa upah minimum provinsi atau UMP. Dan yang kedelapan yaitu ada terkait pesangon dan jaminan sosial. Sebenarnya masih ada beberapa pasal lagi yang tidak bisa saya jelaskan satu persatu di sini karena keterbatasan waktu. Jadi sekarang saya akan menanggapi pendapat saya atau persepsi saya setuju atau tidaknya adanya Omnibus Law ini. Saya secara pribadi secara tegas menolak adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini. Saya berharap pemerintah lebih mengutamakan akuntabilitas dan transparansi kembali atau meninjau ulang undang-undang yang memang disahkan agar semua dapat diterima oleh pihak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Sekian dari saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun gerak-gerik saya memang kurang sesuai karena saya pun masih dalam proses tahap pembelajaran. Sekian dari saya Windy Anastasia, terima kasih.